Selamat pagi anak-anakku kelas 1 MI Al-Irsyad. Selamat bertemu kembali dengan Ustazah Eni Rosita pada pelajaran PLH. Bagaimana kabarnya anak-anakku semua? Ya, mudah-mudahan sehat semua ya. Kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pagi hari ini adalah pagi yang ceria. Ayo, tadi anak-anakku sudah mandi semua belum? Apakah tadi sudah sarapan atau belum? Tadi ada yang sudah membantu mama atau papa belum? Ya, bagus. Kalau sudah, sekarang duduk yang manis. Ustazah Eni di sini akan melanjutkan pelajaran PLH. Kalian duduk yang baik ya. Tolong didengarkan penjelasan dari Ustazah. Pada kali ini kita akan membahas pelajaran kedua atau bab 2 tentang cinta lingkungan. Sudah siap buku paketnya anak-anakku? Ya, coba dibuka ya halaman 21. Yang pertama, kita akan melihat dulu apa itu pengertian dari lingkungan. Apakah ada yang tahu anak-anakku? Ya, coba sekarang kalian lihat ya, di sekitarnya itu, di luar sana ada berbagai macam tanaman, ada berbagai macam bunga, ya, yang bisa menghasilkan udara segar, yang bisa memenuhi kebutuhan hidup kita. Kemudian di luar sana juga terdengar suara burung yang berkicau, terdengar suara kucing yang meong-meong, terdengar suara ayam yang berkokok. Nah, itu semua bisa menghibur kita semua ya. Nah, kemudian ada temanmu yang datang, menyapamu, kemudian mengajakmu bermain, yang membuat hatimu senang. Nah, di luar sana juga banyak ya, kita lihat ada batu, ada tanah, ada air, ada sinar matahari yang cerah. Nah, semua itu adalah termasuk lingkungan. Jadi anak-anakku, apa itu lingkungan? Sekarang kita simpulkan ya. Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar kita. Lingkungan itu sangat kita butuhkan untuk kehidupan kita sehari-hari, ya. Nah, sebaiknya kita akan merawat lingkungan itu dengan baik agar hidup kita juga bisa menjadi sehat dan nyaman ya anak-anakku. Lingkungan itu dibagi menjadi 2 ya. Yang pertama ada lingkungan biotik atau lingkungan hidup. Itu bisa terdiri dari manusia, kemudian hewan, dan juga tumbuhan. Dan yang kedua adalah lingkungan abiotik atau lingkungan tidak hidup. Itu bisa terdiri dari air, udara, tanah, sinar matahari, dan yang lainnya. Nah anak-anakku, sekarang kita akan melihat dulu tentang lingkungan biotik atau lingkungan hidup. Yang pertama, manusia sebagai lingkungan hidup. Nah, apa ciri-cirinya anak-anakku manusia sebagai lingkungan hidup itu? Yang pertama, ya, manusia butuh makan dan minum. Ya, jadi manusia itu, kita itu membutuhkan makan dan minum untuk mempertahankan hidup kita. Makanan bisa berasal dari tumbuhan, dan juga bisa berasal juga dari hewan. Yang kedua,
manusia itu bisa tumbuh dan berkembang. Ya, manusia itu awalnya dari bayi, kemudian menjadi anak-anak, kemudian menjadi remaja, kemudian tumbuh menjadi dewasa, dan akhirnya menjadi tua. Nah, itu buktinya bahwa manusia itu mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Kemudian yang ketiga, anak-anakku, bahwa manusia itu membutuhkan tempat tinggal. Ya, kita sebagai manusia, tempat tinggal kita yaitu rumah. Ya, rumah itu bisa melindungi kita dari panas dan dingin. Kemudian bisa dipakai juga untuk tempat kita beristirahat agar tubuh kita tidak merasa capek. Nah, kemudian selanjutnya, anak-anakku, manusia itu memerlukan udara yang segar. Untuk apa? Untuk bernafas. Ya, kalau tidak ada udara, maka kita tidak akan bisa berlanjut hidup, ya, karena tidak bisa bernafas. Untuk selanjutnya, anak-anakku, hewan sebagai makhluk hidup atau lingkungan hidup. Ya, lingkungan biotik. Ciri-cirinya bagaimana, anak-anakku? Ya, hampir sama dengan ciri-ciri manusia sebagai makhluk hidup. Ya, yang pertama, bahwa hewan juga mengalami pertumbuhan. Ya, pertama, bayi-bayi kucing lahir, kemudian menjadi anak-anak, kemudian menjadi kucing dewasa. Nah, itu adalah mengalami pertumbuhan dari kecil menjadi besar. Kemudian hewan juga memerlukan makanan dan minuman. Jadi dia untuk mempertahankan hidupnya, hewan juga memerlukan makanan dan minuman yang bisa dia mencari sendiri di alam, atau kalau hewan yang dipelihara itu bisa diberi oleh pemiliknya. Kemudian yang ketiga, hewan juga harus memiliki tempat tinggal. Ya, contohnya kalau ayam itu namanya apa? Namanya kandang. Ya, kucing juga dibuatkan kandang kalau dipelihara. Sapi dan juga kambing, ya. Itu semuanya itu memerlukan tempat tinggal. Kemudian kalau ikan itu dibuatkan akuarium atau kolam. Kemudian ada beberapa hewan yang tinggal di dalam tanah. Seperti apa? Seperti cacing atau semut. Nah, yang selanjutnya, bahwa hewan itu juga memerlukan udara untuk bernapas, seperti dengan halnya dengan manusia. Ya, jadi udara yang segar diperlukan oleh hewan juga untuk bernapas. Sekarang yang ketiga, bahwa tumbuhan sebagai makhluk biotik atau makhluk hidup. Ciri-cirinya apa? Coba kita lihat satu persatu. Yang pertama yaitu tumbuhan juga mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Misalnya dari biji, ya, kemudian lama-lama tumbuh menjadi tumbuhan yang kecil, kemudian lama-lama menjadi tumbuhan yang besar. Akhirnya bisa menghasilkan buah dan juga kayu yang bisa dimanfaatkan oleh manusia. Yang kemudian, tumbuhan juga membutuhkan air dan juga makanan, ya. Makanannya bisa kita berikan berupa pupuk, ya. Ada yang namanya pupuk kandang, ada yang namanya pupuk buatan pabrik, ya, seperti urea dan sebagainya.
itu bisa membuat tanaman menjadi subur, menjadi besar, dan bisa menghasilkan buah. Kemudian air sangat diperlukan oleh tumbuhan sehingga tumbuhan tidak menjadi layu dan mati. Kemudian tumbuhan atau tanaman ini juga memerlukan tempat tinggalnya. Apa tempat tinggalnya? Ya, pasti sudah tahu ya, tumbuhan itu tinggalnya di atas tanah. Nah, tumbuhan itu tumbuh di atas tanah. Kemudian ada yang memberinya tempat juga seperti pot dan sebagainya. Nah, kemudian ada juga tumbuhan yang hidupnya di air. Nah, contohnya apa? Seperti teratai, kangkung, dan sebagainya. Demikianlah anak-anakku penjelasan Ustazah Eni tentang lingkungan biotik dan lingkungan abiotik. Jadi, lingkungan biotik ya seperti manusia, tumbuhan, dan hewan itu sangat tergantung juga kepada lingkungan abiotik seperti air, tanah, sinar matahari, dan sebagainya. Jadi lingkungan biotik dengan lingkungan abiotik itu saling membutuhkan. Demikianlah anak-anakku perjumpaan kita pada kesempatan kali ini. Semoga bisa dipahami ya. Dan selamat belajar anak-anakku. Dan sebelum menutup acara ini, Ustazah akan memberikan tugas kepada kalian. Dikerjakan di buku paketnya ya. Buku paketnya halaman 30 sampai 31. Silakan dikerjakan baik-baik ya anak-anakku. Ya, walaupun berada di rumah, ya kita harus tetap semangat untuk belajar. Ya, demikianlah anak-anakku. Kita akhiri pelajaran kita kali ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah.